Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, saudara sekalian, jamaah yang mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada pengurus DKM Masjid As-Salam yang mudah-mudahan senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita bisa ngaji walaupun situasinya sepertinya mau hujan. Kalau udah mau hujan itu biasanya ngajinya gak usah lama-lama ya. Kalau kemudian ngajinya lama, kok jangan babak belur. Lebih lagi dulu kita baca Fatihah untuk kawan kita. Pertama Pak Budi Wiono. Pak Budi Wiono itu bulan yang lalu ngaji itu selesai ngaji ngobrol di sini kan saya. Terus berapa harinya Sabtunya saya dapat kabar dari orang Al-Kausar, Pak Budi Wiono meninggal dunia. Terus yang kedua itu Pak Ustadz Ali Ghazi ngasih tahu Pak Asep meninggal itu ngasih tahunya pagi, cuma saya udah di jalan ya. Jadi mau balik Kucing juga, masuk balik Kucing. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya dan diterima iman Islamnya dan keluarga yang tinggalkan dan berikan ketabahan dan sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah ila hurratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh iya Pak Ruli ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qubrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qubrahum khufratan min khufarin niran. Taqabbal du'ana ya rabbana ya maulana innaka 'aliyyun qadir. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bahasan kita kali ini bahas tentang al-ujub wal ghurur. Ujub itu pengertiannya adalah bangga diri ya. Ghurur itu adalah menipu. Al-muslimu yahdharul ujba wal ghurur wa yajtahidu alla yakuna wasfan lahu fi halatin minal halatin idhuma min akbaril awaik anil kamal. Orang Islam harus menjauhi dari ujub dan ghurur. Jadi ujub itu bangga diri dan kemudian menipu dan berusaha ya. Wayatahidu dan sungguh-sungguh berusaha alla yakuna wasfan lahu, agar dia tidak bersifat seperti itu pada seluruh halnya dari urusannya, karena keduanya adalah min akbaril awaik, dari besarnya awaik. Awaik itu penghalang anil kamal, dari kesempurnaan jiwa. Wa minal a'dhamil mahalik, dan keduanya ghurur maupun ujub itu adalah a'dham, sebesar-besarnya mahalik, suatu yang merusak, fil hal, dalam keadaan wal mal, dan harta. Fakam nikmatin inqalabat bihima nuqmatan wa kam min izza sayyarahu zullan. Maka betapa banyak nikmat yang kemudian berganti dengan
nikmah itu bahaya, dan berapa banyak kemuliaan yang kemudian berganti dengan penderitaan. Wa kam min quwwatin ahalaha du'fan, dan betapa banyak kekuatan yang berpindah atau berganti kepada kelemahan. Fakafa bihima dzata udalan, maka cukup pada keduanya itu harus kemudian sesuatu yang dijauhi. Fakafa bihima ala sahibiha wabalan, dan cukup dijadikan pengajaran bahwa keduanya itu pada orang-orang yang kena penyakit ujub maupun hurur itu adalah suatu yang kehinaan. Falihadza hadirahuma al-muslim wa khafahuma. Untuk ini maka kemudian orang Islam harus menjauhi daripada perilaku itu. Ujub itu bangga diri. Kelihatannya ujub itu sesuatu yang wajar. Orang sukses bangga, kayaknya wajar. Orang berhasil bangga itu kayaknya wajar. Cuma sebenarnya kalau kita pahami, kalau kemudian kita berhasil itu yang mengakibatkan berhasil itu kita atau Allah yang ngasih berhasil. Saya ulangi lagi. Jadi bangga itu kayaknya wajar, umum. Tapi kalau kemudian kita berhasil sesuatu, sebenarnya keberhasilan itu karena kehebatan kita atau karena karunia Allah. Terus kenapa kita bangga? Salahnya di sini. Gitu ya. Jadi setan itu cara menghancurkan manusia itu sangat lembut. Kelihatannya ya usaha kita betul kelihatannya. Tapi kalau Allah tidak menghasilkan usaha itu, apa berhasil? Tidak. Dan disinilah kemudian dalam segala hal orang nggak boleh ujub, karena ketika orang ujub ini bahayanya, orang akan mendilit rahmat Allah, mendilit kemurahan Allah. Karena apa? Menganggap bahwa seluruh yang dihasilkannya karena hebatnya dia, karena pinternya dia, karena banyaknya jaringan dia, sehingga seakan-akan Allah itu nggak punya peran apa-apa. Dari sini ya, maka orang tidak boleh kemudian ujub dengan apa yang ada padanya. Nah, bahayanya ujub itu juga, ujub itu satu langkah jadi takabur. Ujub itu belum masuk pada takabur, tapi kemudian satu langkah masuk kategorinya takabur. Ini bahayanya ujub, karena ya bangga, bahaya betul itu. Oleh karena itu dari awal maka orang harus kemudian mereduksi atau mengurangi atau mengubah sama sekali, supaya kemudian dia tahu persis bahwa yang dihasilkannya dari usahanya itu adalah murni kemurahan Allah. Karena Allah yang maha murah memberikan padanya, maka kemudian yang dihasilkannya berhasil. Itu ada murni karena Allah, bukan karena manusia. Kekeliruannya di sini. Nah, sehingga memang kalau bicara tentang bahasa manusia itu juga banyak salah kaprah, Pak. Ngaku enggak? Ini kekeliruan orang. Jadi orang itu banyak salah kaprah. Kadang-kadang dari sisi manusia, karena umum disebut manusiawi, sehingga wajar. Jadi orang berpendapat, gitu ya, pendapat dan umum pendapat itu, maka kemudian menganggap manusiawi. Kalau manusiawi itu boleh menurut sebagian orang, enggak bisa. Apa-apa yang umum itu belum tentu benar. Dan Allah jelaskan dalam satu ayatnya, wa aktsarun nasi la ya'lamun, kebanyakan orang itu enggak ngerti. Kebanyakan orang itu enggak ngerti, itu masalahnya. Nah, sehingga apa-apa yang dianggap oleh orang banyak sebagai sebuah kebaikan, hati-hati, jangan otomatis kita mengiyakan. Karena kalau kita mengiyakan, kita akan menjadi salah. Sama, apa-apa yang dianggap oleh orang banyak itu sebagai sesuatu yang lumrah, jangan kita mengaminkan. Karena kalau kita mengaminkan pasti salah juga. Inilah, makanya kemudian ujub itu sesuatu yang dilarang, karena kemudian bahayanya lagi, kalau ujub ini kemudian meningkat satu tingkat saja, maka kemudian orang menjadi kibir atau kemudian menjadi sombong. Sombong itu apa? Sombong itu merasa diri lebih hebat dari orang lain, itu sombong. Nah, di dalam ujub itu sudah ada permulaan sombong itu. Orang nepuk dada itu kan sombong. Nah, kalau kemudian dia merasa lebih hebat dari orang lain, itu yang bahaya seperti itu. Bahayanya kenapa? Orang yang kemudian merasa lebih hebat dari orang lain, kecenderungannya dia akan merendahkan orang lain. Nah, sombong ini sudah mencakup seluruh aspek kehidupan.
Sehingga kadang-kadang orang alim sombong dengan kealimannya. Ada enggak? Orang kaya sombong dengan kekayaannya, orang pintar sombong dengan kepintarannya. Bahkan orang soleh kadang-kadang sombong dengan kesolehannya. Ini salah kaprahnya orang itu. Jadi merasa lebih hebat dari orang lain enggak? Apa itu? Sesuatu yang membahayakan. Nah, ini sombong seperti itu. Fir'aun itu, ini Fir'aun ya. Ini Fir'aun zaman old, bukan zaman now. Itu sebenarnya orangnya baik, awalnya orang baik. Fir'aun itu gelar Pak ya. Jadi bukan nama orang. Fir'aun itu gelar. Fir'aun itu tidak mau makan Pak sebelum rakyatnya makan semuanya. Gak kayak Fir'aun zaman now. Rakyat mau kaliran gak ada urusan. Yang penting kemudian keluarga saya cukup dan berlimpah, kan kayak gitu. Ini Fir'aun zaman now. Kalau zaman now gak kayak gitu. Akhirnya masyarakat taat semuanya. Cuma kemudian Fir'aun menjadi takabur gara-gara kemudian rakyatnya menghormat kepadanya, dan kemudian otoritas yang ada itu pada tangan dia, sehingga sampai kemudian mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nah, itu masalahnya. Sombong kayak begitu. Asal masalahnya gitu. Makanya kalau kemudian sombong itu ya kayak gitu, merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih alim dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, dan kadang-kadang dianggap wajar. Justru kadang-kadang yang disalahkan itu orang miskin sombong. Orang miskin sombong itu disalahkan, sementara orang kaya sombong nggak disalahkan ya. Artinya wajar orang kaya sombong, itu wajar. Yang nggak wajar itu orang miskin sombong. Gimana ceritanya orang miskin sombong? Ya, makanya ini diluruskan. Jadi kemudian yang sombong itu rata-rata orang kaya. Di dalam satu surat ayatnya Allah dalam surat Al-Alaq mengatakan tentang orang kaya, keturunan orang kaya. Kalimatnya apa itu? Lupa saya. Itu ada ayatnya menjelaskan itu. Orang kaya itu rawan diduduki oleh kesombongan. Oleh karena itu, untuk memangkas itu semuanya sudah jadi sombong, karena sombong itu bahaya. Ada satu hadis mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Gak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebiji dzarrah. Dzarrah itu kalau dibahasakan dulu bahasa saya waktu kecil itu sebiji sawi. Tapi sekarang sebiji atom. Gede mana? Biji sawi dengan atom. Dulu itu yang dipahami ya sawi gitu. Jadi apa itu kalimatnya, yang paling kecil itu seakan-akan biji sawi itu paling kecil, karena yang bisa dilihat oleh mata telanjang itu biji sawi kan. Sementara kemudian atom itu nggak bisa dilihat, perlu teleskop dulu. Nah, oleh karena itu ketika itu kita memahami tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun itu hanya sebiji sawi. Sekarang sebiji atom, seperti itu hadisnya. Apa saja? Nah, karena itu tadi problemnya adalah orang itu tidak bisa memilah antara bersyukur dengan nikmat dari Allah dan kemudian dengan bangga. Jadi antara syukur dengan bangga itu dekat, Pak. Apa ya? Ya beda tipis. Jadi bersyukur menceritakan, ya Allah, alhamdulillah saya kemarin itu pergi haji lancar, ya Allah, alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Cuma memang ya ini saya itu kayak begitu, orangnya kayak begitu, jadi nggak ada orang yang dapat itu. Nah, ini sombong lagi. Atau kemudian menceritakan kebaikan pada orang lain, ya Allah, kemarin saya dapat nikmat besar, kayaknya belum ada orang seblok TU yang kayak saya. Nah gitu, jadi sedikit aja jadi sombong. Nah ini antara ujub dan sombong itu seperti itu, dan itu sesuatu yang kemudian apa itu dilarang mutlak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi orang itu hidup itu hanya menjalankan titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang skenarionya sudah dibuat oleh Allah. Saya sudah menyampaikan di sini. Jadi kehidupan manusia itu kan melalui beberapa alam, Pak. Ada namanya alam arwah, ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Alam arwah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pada zaman azali. Zaman azali itu saatnya ada sekitar 50.000 tahun
sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu zaman azali. Allah ciptakan roh manusia semuanya tanpa terkecuali. Dan ketika itu kemudian Allah pastikan takdirnya semuanya. Jadi si ini, si itu semuanya takdirnya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan beberapa hal. Pertama, ada takdir itu seperti apa rizkinya. Yang kedua adalah kemudian siapa jodohnya. Yang ketiga, dia termasuk orang yang mulia atau yang celaka. Yang keempat tentang kematiannya. Empat itu. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan rizki itu kita ini kapan susah, kapan senang sudah ada tulisannya. Kapan sehat, kapan sakit sudah ada tulisannya. Kapan hidup, kapan mati sudah ada tulisannya. Siapa jodoh kita sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pada zaman azali. Nah, maka ketika kemudian manusia dititipkan oleh malaikat ke dalam janin yang ada dalam rahim, dan itu sekitar 120 hari ketika janin ada dalam rahim, maka Allah mengutus malaikat ulang, malaikat yang baru. Jadi asalnya malaikat itu menjaga manusia sejak mulai pembuahan, Pak. Dari pembuahan itu Allah mengutus malaikat untuk menjaga sel sperma yang akan dibuahkan dengan indung telur itu. Ada malaikat yang menjaga sampai kemudian menjadi janin. Dan ketika menjadi janin itu, maka kemudian Allah menggantikan malaikat yang baru. Dan malaikat ini kemudian justru mengupdate ulang tentang takdir itu. Takdirnya bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang lama, tapi diupdate ulang oleh malaikat itu tentang 4 hal itu tadi. Nah, maka kemudian ketika manusia hidup di dunia adalah menjalani titah sebagaimana diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kapan matinya, siapa jodohnya, seperti apa rizkinya, dan kemudian dia termasuk orang mulia atau orang celaka, semua sudah dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Lantas kemudian manusia merasa bangga dengan apa yang ada padanya, alasannya apa? Ayo, alasannya apa? Enggak ada. Semuanya dari Allah kok. Emang kita ini bisa apa-apa? Enggak. Imam Nawawi ketika menafsiri atau mensarah kitabnya Syekh Abdullah Al-Haddad, kitabnya namanya Salam Taufik, tentang kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini Imam Nawawi Al-Bantani ya. Said Umar Al-Bantani menafsiri karangannya Syekh Abdullah Al-Haddad itu. Kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim di dalam syarah Salam Taufik, dia mengatakan bahwa makna la haula wala quwata illa billah itu adalah tidak ada kekuatan orang untuk berbuat apa-apa, dan tidak ada daya upaya orang untuk kemudian bisa menjalankan taat termasuk meninggalkan maksiat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Manusia enggak punya apa-apa. Nah, disinilah kemudian menyadarkan bagi kita sekalian betapa pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang terjadi semuanya kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kemudian timbul perbedaan kalangan para ulama berkaitan dengan takdir itu sendiri. Takdir itu bisa berubah atau permanen. Ini beda-beda ulama dengan segala hujahnya. Cuma dalam pandangan Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau kita bicara Ahlussunnah itu ada dua, Pak. Ada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ada Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Cuma kalau menurut guru saya, sebelum kita ngelotok tentang Asy'ari, jangan kemudian kita mulai dari Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Nanti bingung juga. Dan makanya di dalam pendapat itu adalah mengutip daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Nahjul Balaghah. Takdir itu sesuatu yang gelap. Jadi kalau kemudian kita ngomong takdir itu kayak kita berada di ruang yang luas, yang ruang itu gelap gulita dan nggak ada cahaya sama sekali, sehingga nggak tahu apa-apa. Itu gambaran takdir. Nah, cuma Sayyidina Ali pernah tanya Rasulullah. Jadi kejadiannya di makam Baqi. Maka ada jenazah yang dikubur. Maka Sayyidina Ali tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesuatu yang terjadi itu keputusan Allah sejak zaman azali, apa sesuatu yang baru terjadi? Maka kemudian Rasul mengatakan segala sesuatu yang terjadi itu sudah dituliskan oleh Allah dari zaman azali.
Sayyidina Ali berpikir dengan akalnya, afana'mal ya Rasulullah. Kalau begitu kenapa kita berbuat? Kalau segala sesuatu terjadi atas fitrah Allah Subhanahu wa taala dari zaman azali, kenapa kita harus berbuat? Udah ikuti takdir aja. Rasulullah mengatakan, "I'malu fa inna muyassarun lima khuliqa lahu." Beramalah kamu karena manusia itu dimudahkan oleh Allah kepada takdirnya. Nah, ini diperinci oleh Imam Abu Hasan bahwa disinilah kemudian dalam pandangan ini adalah takdir itu bisa berubah kalau Allah merubah. Maka manusia oleh Allah dibekali dua hal. Silahul mu'min as-sabru wa du'a. Senjata orang beriman itu dua diberikan oleh Allah. As-sabru, sabar, wa du'a, dan doa. Dengan sabar Allah bisa merubah takdir kalau Allah berkehendak. Dengan doa bisa jadi Allah merubah takdir kalau Allah berkehendak. Seperti itu. Oleh karena itu dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan takdir itu bisa berubah ketika Allah merubahnya. Ya. Jadi kalau seperti itu berarti apa yang ada pada kita sekarang ini kehebatan kita atau bukan? Bukan. Karena iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian kenapa kita kemudian merasa bangga dengan apa yang ada pada kita? Kenapa kita merasa hebat dengan apa yang kita dapati? Kita merasa hebat karena kesuksesan kita dalam beberapa hal. Nah, inilah yang enggak benar. Karena kemudian kita kalau seperti itu, kita akan melupakan eksistensi Allah. Gitu ya. Jadi kita akan mengabaikan keberadaan Allah atau Maha Penolongnya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itulah yang terjadi pada orang-orang yang ujub walaupun kemudian dia tidak sadar. Kelihatannya bangga tok, kelihatannya bangga. Tapi kemudian ujungnya sebenarnya imbalan atas orang yang bangga itu seperti itu. Jadi sesuatu yang sangat membahayakan. Oleh karena itu kalimatnya tidak boleh. Nah, ujungnya kalau kemudian sesuatu yang dilanggar maka akan memalingkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ingat betul bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menjadikan kamu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Kita semuanya dari Allah, yang kita makan dari Allah, yang kita minum dari Allah, jodoh kita dari Allah, rezeki kita dari Allah. Kenapa kalian berpaling dari Tuhanmu yang maha mulia? Seperti apa? Seperti apa? Kenapa seperti itu? Maka Allah tanyakan seperti itu. Nah, ini maka namanya sombong, apa itu ujub itu betul-betul satu yang tidak boleh. Nah, Rasulullah mengatakan salasun muhlikatun sukhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Ya. Salasun muhlikatun sukhun muta'. Ada 3 dosa yang merusak. Pertama, sukhun muta', mengikuti hawa nafsu. Ini dari setan itu memang cara menggoda manusia itu pinter. Jadi ketika Allah Subhanahu wa menciptakan manusia itu Allah ikuti, Pak. Satunya pada sisi hati sebelah kiri itu namanya qarin. Qarin ini adalah jenis sin yang tugasnya adalah menggoda dan mengganggu manusia. Kalau yang kanan adalah malaikat mulhim. Malaikat mulhim itu malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk memberikan ilham. Tapi ada Allah langsung yang kemudian mendikte manusia dengan irsyad. Nah, maka antara malaikat mulhim dengan qarin ini senantiasa berebut, berperang keduanya. Oleh karena itu hati sebelah kiri itu tempatnya qarin yang ngajak kepada kejelekan, yang membisikkan yang namanya khatir. Nanti kemudian di dalam kitab Minhajul Abidin itu ada khatir. Khatir itu suara hati. Yang sebelah kiri itu diwakili oleh setan, yang sebelah kanan diwakili oleh malaikat. Cuma ada cirinya. Nah, yang kemudian diwakili oleh malaikat itu sifatnya maju mundur. Jadi kalau keinginan yang tidak baik, maka dia akan melawan, tapi maju mundur sifatnya. Cuma kalau kemudian sesuatu yang tidak baik ini terus berhembus, nah ini kadang-kadang mulhim juga kalah. Maka kemudian Allah sendiri yang turun dengan irsyadnya gitu.
Nah disinilah pada masa ini saja manusia juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada hal-hal untuk pada mengikuti kebaikan itu sendiri, manusia nggak usah kemudian yang neko-neko, yang aneh-aneh. Itu saja juga manusia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemudian pada masalah-masalah yang lain seperti itu. Sehingga disinilah maka manusia tidak boleh sama sekali ujub, karena ternyata kelemahan manusia itu adalah kelemahan yang absolut betul kelemahan manusia itu. Jadi kita di sini diperintahkan untuk saling bergantung pada Allah, gitu. Jangan sampai kemudian hawa nafsu itu menang. Karena kemudian kalau kita suhun muta, mengikuti hawa nafsu yang baik, maka kemudian ini akan naik tambah, dan kemudian kita akan cenderung mengikuti hawa nafsu itu. Ini ya, 3 yang merusak. Pertama hawa nafsu, yang kedua wahawan muttaba'un. Ya, sukhun muta, ya kemudian mengikuti ketidakbaikan. Wahawan muttaba'un, wahawan itu sama, hampir kemudian sama dengan suh itu. Cuma kalau suh itu kekejian, wahawan itu murni hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini yang banyak kemudian didikte oleh namanya angan-angan. Jadi di dalam potensi dasar manusia itu Allah juga ngasih 3 hal, Pak. Potensi ada namanya potensi ammarah, ada potensi lawamah, ada potensi mutmainnah. Ammarah itu bersebelahan dengan hawa nafsu, cuma kemudian dia berasal dari aspek luar. Ya. Kemudian ammarah lawam itu ada di akal. Akal itu yang buat gonjang-ganjing. Apa iya apa enggak itu. Itu namanya lawam. Yang ketiga adalah mutmainnah, satu yang menenangkan. Nah ini soal menenangkan itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketiganya dari Allah. Baik ammarah, lawamah maupun mutmainnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kemudian Allah kasih manusia itu akal. Akal ini nggak boleh cumut. Kalau akal cumut ini menjadi bahaya. Karena ketika akal itu cumut, dia nggak bisa menyensor mana ini ada khatir yang baik, yang berasal dari malaikat mulhim, atau kemudian berasal dari korin. Nggak bisa menyensor. Karena apa? Semuanya berasal dari hati, Pak. Iya. Makanya kita harus tahu cirinya itu. Jadi kalau kemudian mengajak kepada ketidakbaikan itu dipastikan adalah dari qarin yang berada di sebelah hati manusia sebagian kiri, yang ngajak kepada kejelekan. Dan kemudian yang satunya adalah dari malaikat mulhim, yang namanya ilham itu sebelah kanan, itu yang ngajak kepada kebaikan. Maka kita kasih seperti itu supaya kemudian kita enggak terseret kepada kebaikan. Yang sebenarnya adalah wa'ijabul mar'i bi nafsi, dan bangganya orang terhadap dirinya. Ya. Bangganya orang terhadap dirinya itu masuk pada sesuatu yang merusak. Bahaya betul itu. Ya. Jadi baik sukhun muta, wahawan muttaba'un, wa ijabul mar'i bi nafsi, suatu yang bahaya. Hadis ini ditafsir oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menafsir wahawan sukhun muta itu adalah mengikuti hawa nafsu pelit. Dan wahawan muttaba'un adalah mengikuti hawa nafsu. Jadi sukhun muta itu mengikuti hawa nafsu yang pelit. Jadi mengikuti kekikiran. Wahawan muttaba'un kemudian dikatakan mengikuti hawa nafsu. Dan kemudian wa'ijabul mar'i fi nafsi. Dalam kitab tersebut Imam Ghazali menjelaskan sukhun muta, mengikuti kekikiran itu kenapa enggak boleh? Karena kalau orang itu kikir, Pak, itu sebentar lagi akan jadi hasud, dengki. Kok bisa begitu? Jadi kalau kekikiran itu kan begini, orang nggak mau membagikan apa yang ada padanya, yang notabene sesuatu ini berasal dari Allah, nggak mau membagikan orang lain, itu pelit. Dan kalau ini kemudian nggak segera disembuhkan penyakit ini, maka orang akan meningkat pada tingkat hasud. Hasud itu adalah orang yang nggak mau melihat orang lain berhasil. Jadi kalau ada orang sukses itu nggak seneng aja.
apalagi orang itu adalah orang yang dekat, sama-sama teman seangkatan, dia pangkatnya melejit, kemudian dianya enggak. Sama-sama bertetangga, tetangganya itu sukses dalam ekonomi, dia enggak. Nah, kalau sudah kayak gitu, maka kemudian dengkinya orang kepada orang yang didengki itu, maka ini suatu yang sangat bahaya. Asalnya tidak mau kemudian membagikan apa yang ada padanya kepada orang lain yang membutuhkan, kemudian pada tingkat pada enggak senang melihat orang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lebih bahaya. Karena enggak senangnya orang melihat orang lain dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala akan menyeret orang itu kepada mengusahakan bagaimana orang yang didengki itu akan hilang rahmat dari Allah, walaupun dia enggak dapat untung apa-apa. Karena apa? Dengki. Orang sini mengatakan sirik. Tapi bukan sirik ya, aslinya ini serik itu, serik itu bukan sirik ya, serik. Tapi orang Jakarta sirik ya gitu ya. Sirik ya dengki itu, iri yang apa itu, yang akut itu, namanya serik kayak gitu. Dan makanya kalau sudah pada dengki itu, maka ini bahaya. Karena hadis Rasulullah SAW, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hatab. Kedengkian itu akan makan kebaikan seperti makannya api kepada kayu. Jadi kalau kemudian kita yang menunjukkan kedengkian pada orang lain, maka ibadah kita, amal kita hangus oleh kedengkian itu. Nah ini ya, makanya kemudian kita nggak boleh dari mulai pelit, nggak boleh. Cuma ini susah nggak? Jadi begini, kalau punya Pak Ratimin tetangganya beli mobil Alphard, alhamdulillah tetangga saya bisa beli Alphard. Atau dibalik ini, Allah beli Alphard paling juga ngutang gitu. Nah yang satu atau yang kedua yang dilakukan. Nah ini masalahnya. Nah, dia mau utangnya sendiri, nggak ada urusan dengan kita. Tapi kadang-kadang ya karena hati yang salah itu tadi, maka kemudian kita mendengki kepada orang lain. Nah ini asalnya dari pelit. Nah coba kemudian diuraikan dari awal. Kalau orang nggak pelit, insya Allah jauh daripada dengki seperti itu. Makanya jangan pelit. Dan sukhun mutlak seperti itu Imam Ghazali menafsiri. Kemudian wahawan muttabaun. Hawa mutaba'un itu apa itu? Ngikuti hawa nafsu. Apa saja yang diinginkan hawa nafsu diikuti terus. Dan ini kemudian menjadi fasik ujungnya seperti itu. Kemudian i'jabul mar'i bi nafsih, tadi saya sudah singgung, i'jabul mar'i bi nafsih, bangganya orang kepada dirinya sendiri itu mengakibatkan kepada dirinya untuk menjadi orang yang sombong, yang sangat bahaya seperti itu. Faqala Rasulullah SAW, idza ra'aita sukhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi nafsik. Ketika engkau melihat hawa nafsu diikuti, ketika engkau melihat apa itu pelit diikuti, dan kemudian hawa nafsu dituruti, dan kemudian orang bangga kepada dirinya sendiri, fa'alaika binafsik, maka jagalah dirimu, jangan sampai kemudian ke bawah-bawah. Karena apa? Pasti ada kehancuran daripada orang itu karena memang mengikuti satu yang salah tadi. Jadi kalimatnya 3 dosa yang merusak itu 3 itu tadi. Jadi berakibat pada dosa yang lain. Makanya ujub itu suatu yang kemudian tidak dibenarkan. Nah ini sesuatu yang kadang-kadang dianggap kebiasaan, tapi ini sebenarnya nggak boleh dilakukan. Perumpamaan atas orang yang ujub itu pernah terjadi. A'jabu iblisun laknatullahi alaihi bihalihi. Bangganya iblis laknatullah atas keadaannya. Waqtarra bi nafsihi wa asrihi, dan kemudian dia menyombongkan dirinya. Dan kemudian dia mengatakan ketika oleh Allah, maka kenapa dia sombong? Dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari apa itu api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi ketika Nabi Adam itu belum dikasih roh, Pak. Nabi Adam itu kayak tembikar itu. Tembikar gede. Apa tembikar itu apa? Kayak gerabah gitu ya. Tapi bentuknya ya manusia. Tapi gede betul.
Maka iblis itu ngecek Nabi Adam, belum ada ruhnya Nabi Adam itu. Masuk ke mulutnya, masuk ke kerongkongannya dan ketok-ketok kepalanya. Allah begini kok hebat itu. Kayak gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena berita tentang kemuliaan Nabi Adam sudah Allah umumkan pada malaikat. Ingat kata Allah firman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kemudian aku akan menjadikan di muka bumi itu manusia. Nah, itu iblis itu karena memang apa itu? Dia adalah merasa lebih hebat daripada Adam, maka menghina. Jadi Adam itu yang tinggi besar itu. Maka dia masuk ke dalam tubuhnya Nabi Adam dan kemudian termasuk ketok-ketok kepalanya, masuk dalam hidungnya, macam kupingnya gitu. Nah, maka kita juga nggak bisa membayangkan Nabi Adam kayak apa. Cuma ada hadis yang menggambarkan tingginya Nabi Adam itu kalau dimeterkan sekitar 40 meter. Kalau 40 meter masuk di As-Salam, masuk nggak? Ngangkut. Badannya itu besarnya sekitar 7 meter. Lebarnya itu 7 meter. Jadi kayak gitu fisiknya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ketika dia mencari istrinya, maka nggak usah pakai perahu. Dan ketika itu belum ada pel nih. Bayangkan Nabi Adam itu dari Pulau Sarendip. Pulau Sarendip itu di Sri Lanka Timur ya. Kemudian Siti Hawa itu ada di Jeddah. Diturunkannya seperti itu. Dari Sri Lanka ke Jeddah itu pakai apa? Maka kemudian dia mengarungi laut, dia kayak gitu, nggak tenggelam. Kayak gitu Nabi Adam alaihissalam. Fiksinya seperti itu. Nah, ketika asal muasalnya sebelum diberikan roh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dipermainkan iblis. Kenapa? Iblis merasa dirinya lebih hebat dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Kok begitu? Ya itulah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah terjebak pada perdebatan tentang masalah iblis. Yang benar iblis itu dari malaikat atau dari setan atau dari jin. Itu perdebatan nggak selesai, Pak. Jadi nggak ada keputusan. Lonjong aja nggak, apalagi cemit nggak, bulat nggak. Yang benar jin apa itu iblis itu dari Adam, dari malaikat atau dari setan. Dari jin. Nggak ada titik temu, Pak. Karena saya juga memegang satu tulisan. Ini disertasinya seorang profesor, udah dari profesor ya. Profesor tafsir Pak dari Karachi. Jadi menyampaikan dengan segala argumentasinya bahwa Nabi Adam itu iblis itu asalnya dari malaikat. Coba perhatikan ayatnya. Jadi logik ini. Dengan tidak bermaksud untuk menyalahkan pendapat yang lain. Allah berkata, "Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ini Allah mengatakan kepada siapa? Kepada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Tuhan, kenapa Engkau ciptakan di muka bumi ini makhluk yang kerjanya membuat pertumpahan darah dan membuat kerusakan, sedangkan kami adalah semuanya adalah menyucikan Engkau dan musik pada Engkau. Allah mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu pada apa-apa yang kau enggak tahu, malaikat. Nah, lebih mulianya lagi ada, "Wa il qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu." Wa il qala rabbuka lil malaikah, dan Allah berfirman pada malaikat. Yang dituju siapa ini? Yang Allah bicara dengan siapa? Malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kalian semuanya malaikat pada Adam. Fasajadu, maka semuanya sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu baru muncul. Jadi di situ itu nggak ada iblis asalnya, Pak. Karena yang disuruh Allah kan yang diperintahkan kan malaikat. Usjudu li Adam, sujudlah kalian semua malaikat kepada Adam. Fasajadu, maka semuanya malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Kan muncul nama iblis di situ. Nah, maka kemudian dia punya argumentasi. Asalnya iblis itu malaikat. Malaikat namanya Azazil. Malaikat Azazil itu malaikat as-sadatul malaikat, malaikat yang mulia.
dan pernah sujud pada Allah, tidak ngangkat kepalanya selama 6.000 tahun. Sehingga doanya banyak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian semuanya, ketika malaikat pada mendengar berita bahwa Allah akan menciptakan iblis, maka malaikat-malaikat lain datang kepada Azazil supaya didoakan oleh Azazil agar mereka tidak ditunjuk oleh Allah sebagai iblis itu. Malaikat semuanya datang kepada Azazil itu, minta didoakan supaya dia tidak ditunjuk oleh Allah sebagai iblis itu. Cuma Azazil lupa mendoakan dirinya, sehingga kemudian yang tertunjuk menjadi iblis itu justru Azazil itu, malaikat yang dekat dengan Allah, yang doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini, cuma ini kemudian juga banyak didebat oleh ulama-ulama yang lain terkait dengan iblis seperti itu. Nah, saya katakan, jadi asalnya semulia itu akhirnya menjadi yang terlaknat itu. Ini juga mengandung pelajaran untuk kita sekalian. Jangan kemudian kita merasa mulia dengan apa yang ada pada kita sekarang, karena yang ada pada kita semuanya ada pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ada 3 hal yang penting, Pak. Kita sekalian, ketika kita merasa lebih hebat dari orang lain, maka itu adalah sombong. Ketika kita merasa sama dengan orang lain, ini wajar, standar. Tapi ketika kita merasa lebih hina dari orang lain, itulah kemuliaan. Jadi ngukurnya sederhana saja. Kita mulia atau tidak, rasakan diri kita. Apakah kemudian kita merasa lebih rendah dari orang lain atau tidak? Sebelum kita merasa lebih rendah dari orang lain, selagi kita merasa lebih hina dibandingkan apa itu, selagi kita merasa lebih hina dari orang lain, maka ketika itu kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau belum, maka kemudian ini ada sesuatu yang kita pada standar. Kalau kemudian malah kemudian kita masuk kategorinya sombong. Nah ini ya. Kira-kira gampang nggak merasa lebih hina dari orang lain? Susah ya. Merasa lebih hina dari orang. Tapi ini standar kemuliaan di situ. Jadi saya katakan standar kemuliaan pada seorang itu ketika memahami dirinya lebih hina dari orang lain. Itu saja patokannya. Susah? Susah. Saya juga susah. Kenapa? Itu masalahnya. Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Makanya itu tadi, jadikan kita sulit dalam segala hal, Pak. Dalam segala hal, dalam masalah kesolehan kita merasa lebih hina dari orang lain. Dari masalah ibadahnya kita lebih rendah dari orang lain. Dari segi aliman kita merasa lebih hina. Dan ketika itu insya Allah kita akan menjadi orang yang terstandar, menjadi orang yang mulia. Ini susahnya setengah mati. Jadi menjadi orang yang hina itu susah, gampang. Tapi menjadi orang mulia itu susah. Gitu ya, susah. Bisa nggak kira-kira coba? Insya Allahnya ini, insya Allah insya Allah meragukan. Makanya gini, ini berkaitan dengan tasawuf ya. Orang itu bagus mana? Dipuji dengan dicela? Yang benar. Ketika orang dipuji itu banyak, dia lupa daratan, taunya lautan aja gitu ya. Tapi kalau orang kemudian dicela, marah ya. Makanya sekarang paradigma dibalik. Ketika kita dihina orang, yang harus ucapkan terima kasih. Saya udah ditunjuki kelemahan saya, kekurangan saya, yang saya sendiri juga nggak tahu. Dan ini dilakukan orang-orang soleh itu. Jadi kalau orang soleh itu dihina sama orang, terima kasih saya udah dihina, saya kasih hadiah kamu ya. Telah tahu kesalahan saya, yang saya sendiri malah nggak tahu. Kira-kira ada nggak orang sini potongannya kayak gitu? Jadi kalau dihina sedikit tak bacok kowe. Ini ya. Nah ini, maka kalau kemudian kita menstandarkan tadi, jadi ketika kita memang dihina oleh orang lain, harusnya kemudian kita terima kasih. Karena itu tadi, ketika orang lain tahu kesalahan kita, yang kita sendiri nggak tahu, mesti kemudian kita terima kasih dengan itu semuanya. Makanya paradigma kita ini dirubah betul. Jadi tadi, kalau kemudian kita
Patokannya kalau kemudian kita merasa lebih hina daripada orang lain, tandanya kita mulia. Dan saya yakin ini susah. Tapi harus. Kalau kemudian kita pengen dimuliakan oleh Allah. Udah selesai ya? Allah ya Allah. Udah, mohon maaf agak kelamaan. Nanti kalau kemudian ada kitab yang bagus itu, sebenarnya Ihya Ulumuddin itu bagus lah. Cuma saya kadang-kadang ngajar Ihya itu minggring-minggring. Karena Ihya Ulumuddin itu harus kemudian didasari dengan apa itu Bidayatul Hidayah. Saya ngajar di beberapa tempat itu tasawuf. Cuma ya itu tadi. Kalau langsung kadang-kadang shock, orang itu shock banget itu. Kayak gitu ya. Oleh karena itu Malikul Muluk itu juga minta tasawuf, Pak. Saya bilang, wah, belum sanggup. Karena apa? Malah down mood mentalnya itu ada bahaya. Oleh karena itu ya menurut saya memang belajar tasawuf itu ya pelan-pelan kayak begini aja. Sambil belajar sambil hahaha. Insya Allah kemudian ada nyangkut itu. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Enggak usah tanya ya. Nanti insya Allah tanyanya belakangan aja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bahasan ini belum selesai. Insya Allah ada satu seri belakang ya. Nanti tolong diingatkan Pak Sayuti. Tadi untuk masalah ujub dan wurur belum kita sentuh sama sekali. Jadi ujub sudah kita sentuh tapi belum selesai. Insya Allah kita akan bahas lagi pada pertemuan yang datang. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.